Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan mengedukasikan harga pembuka dulu ya. Karena masih banyak yang belum paham bagaimana cara open posisi harga pembuka, bagaimana cara melihat C1-nya di mana seperti itu. Masih banyak yang bingung menentukan C1. Oke, di sini saya perbesar dulu ya. Perbesar dulu, kita lihat. Nah, untuk menentukan C1 di sini ya. Ini C1. C1 itu sejajar dengan jam atau menit di sini. Itu adalah C1. Nah, C1-nya berada di 2055, 2100, 2105 itu menentukan C1. Dia tiap 5 menit. Nah, pada saat kalian perbesar lagi, nah di sini periode waktunya nggak berjarak 5 menit lagi, berjarak 2 menit. 2058, 2100, 2102. Nah, di sini kalian nggak bisa menentukan C1 di sini karena menentukan C1 itu di periode 5 menit. Jaraknya 5 menit seperti itu. Jadi untuk mendapatkan jarak 5 menit, kalian perkecil lagi dikit. Nah, seperti ini. Ini kalian udah dapat. Ini 2055, 2100, 2105. Nah, C1-nya di antara jam-jam ini. Jadi untuk menentukan C1-nya seperti itu. Nah, untuk menentukan C5 seperti apa? Nah, untuk menentukan C5 kita hitung aja dari C1-nya. Nih C1, C2, C3, C4, dan ini C5 seperti itu. Jadi C5-nya terdapat di candlestick ini. Seperti itu. Jadi itu cara menentukan C1. Jadi nggak usah bingung lagi. Bang, C1, cara nentuin C1 dihitung dari mana ya? Nah, itu perhitungannya udah saya jelasin tadi. C1-nya itu C1 sejajar ya, ini C1. Jadi ini juga C1. Nah, itu juga C1 seperti itu. Jadi C1 di sini, dan di sini. Ini C1. Jadi banyak yang bilang ada C6. Menurut di independen itu C6 nggak ada karena di C6 itu harga pembuka. Harga pembuka itu berarti kita mulai di C1 lagi. Berarti ini membentuk C1 lagi. Nah, seperti itu ini C1. Jadi C1 itu nggak bisa di periode 2 menit. Saya besarin ya. Nah, seperti ini. Ini kan beda 2 menit nih. 2100, 2058, 256. Nah, di sini ini ini berarti bukan C1. Berarti ini bukan C1. Seperti itu. C1 itu di angka-angka yang jamnya yang ini ya, 2015. Jadi di periode 5 seperti itu yang berjarak 5. Jadi untuk cara menentukan body ya, kita perkecil dulu ya untuk mendapatkan jarak 5 menit. Oke. Oke, ini jarak 5 menit ya. Nah, ini jarak 5 menit 2100, 2105. Nah, jadi untuk menentukan body seperti ini ya. C1 contoh. Nah, ini C1 ini merah ya, kita anggap ini merah. C1 merah. C1 lalu di C5. Di C5 merah juga. Nah, ini C5.
Jadi untuk menentukan body kalian analisa C1 dan C5 seperti itu. Jadi bila mana C5 bodinya lebih besar daripada C1, itu C5-nya ini berarti ini adalah sel, sama dengan sel. Nah, kenapa sel? Karena bodinya bertambah, jadi otomatis kekuatan selnya bertambah. Bagaimana jika C5-nya nih, C1 merah, C1 merah, C5 tunggu ya, C5 merah kecil, C5 merah kecil, C5 merah kecil, otomatis ini akan naik karena hitungan bodinya lebih kecil. Nah, jadi untuk body kita udah dapat atas, jadi kita tinggal menganalisa sumbu dan grafiknya lagi seperti itu. Jadi untuk dihindari itu untuk menghindari. Nah, biasa di sini juga ada yang masih gagal paham. Bang, bodinya udah bener, sumbunya udah bener, grafiknya udah bener. Nah, kalian lihat lagi. Saya di situ sudah merekomendasikan jam-jam trading. Jadi di jam-jam trading yang saya rekomendasikan itu adalah jam-jam yang saya udah riset seperti itu. Jadi itu jam-jam yang saya udah riset, alhamdulillah itu jam-jam yang baik untuk bertrading menggunakan harga pembuka. Nah, ada kita kembali ke pertanyaan tadi, Bang. Ini bodinya udah bener. Nah, lalu sumbunya udah bener, grafiknya udah bener. Kok loss ya, Bang, sampai level sampai kompen level 2. Nah, di situ kadang kalian keliru. Kadang kita lihat ya di SNR nih. Ini SNR, ini resist, ini support nih. Jadi pada saat kalian analisa kalian benar nih, analisa kalian naik, tapi dia berada di posisi resisten. Dia berada di posisi resisten ini. Jadi kalian nggak usah kalau bagi saya ya, saya kan punya modal lumayan gede. Saya masih bisa kompen level 2, bisa saya siapin ke sana. Nah, jika kalian mendapatkan analisa naik di harga pembuka lalu itu berada di posisi resisten, kalian nggak usah dulu OP seperti itu. Tapi jika memang udah benar-benar analisanya semua naik, kalian boleh tunggu nafas ke bawah dulu, ditunggu candlenya merah dulu, terus kalian bisa up seperti itu. Karena di area-area resisten, di area SNR, resisten dan support ini sangat berbahaya ya. Apalagi kalian menemukan candle-candle seperti candle-candle konfirmasi. Contoh, candle konfirmasi itu seperti ini. Candle konfirmasi. Contoh ini candle merah ya. Candle merah nggak mempunyai sumbu di bawah atau sumbu kecil di bawah nih. Nah, seperti ini. Ini candle merah. Jadi ini candle merah sifatnya naik. Nah, jika analisa kalian ini di support, analisa kalian mau turun, kalian mending skip karena ini sifatnya naik seperti itu. Jadi harga pembuka itu jangan melawan tren atau jangan open posisi di SNR yang kuat. SNR yang kuat itu SNR yang terbentuk rapi nih. Ini kayak merah nih, hijau, turun merah yang banyak nih, naik lagi hijau yang banyak, turun lagi nih merah yang ini. Ini adalah SNR yang kuat. Ini menurut independen ya, sesuai dengan rules trader profesional ya. Jadi SNR yang kuat itu SNR yang dimana kalau hijau, contoh nih, kalau SNR hijau nih, SNR dia naik nih, ada merah dikit tapi naik lagi. Nah, ini kuat nih. Nah, dia turun lagi
merah naik hijau dikit, ini SNR yang kuat nih, ini kuat banget nih bawahnya nih. Jadi seperti itu, jika SNR terbentuk dengan rapi itu salah satu contoh SNR yang kuat. Jadi di saat harga pembuka mendapatkan SNR yang kuat, kalian jangan open posisi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian udah mulai paham ya. Jadi juga ini nih, jangan open posisi. Jangan open posisi jika di C1 terdapat candle seimbang. Candle seimbang itu candle seperti ini. Nah, ini atau Marubozu ya. Candle yang gak mempunyai sumbu, ini namanya candle seimbang. Jadi, jika candlestick ini terdapat di C1 atau di C5, kalian jangan open posisi untuk menghindari ketidakstabilan pasar. Nanti pada saat kalian OP, kalian bisa saja loss, tapi kadang ada juga yang profit. Tapi menurut saya kalian harus hindari ini, nggak usah open posisi. Jadi kalian itu harus dilatih sabar. Jadi pada saat kalian menemukan candlestick yang seimbang, jangan open posisi. Oke, jadi di candlestick seimbang yang nggak ada sumbunya, kalian nggak bisa open posisi jika terdapat di C1 dan C5. Nah, timbul pertanyaan kalian, bagaimana jika candle seimbang muncul di C2 dan C3-nya? Seperti itu. Itu kalian tetap bisa OP karena kita nggak menganalisa C2 dan C3-nya juga. Jadi itu hanya ini berlaku di C1 dan C5. Kalian nggak bisa open posisi jika menemukan candlestick seimbang. Oke. Nah, contoh kedua lagi nih, candlestick. Ini nih. Ini candlestick nggak ada sumbu. Tadi nggak ada sumbu. Ini ada sumbu dikit banget. Nah, seperti ini. Sumbu atasnya dikit banget. Ini termaksud candlestick seimbang. Kalian nggak bisa juga OP di candle 1 atau candle 5. Jika terdapat candlestick seperti ini, kalian jangan open posisi seperti itu. Jadi kalian itu harus sabar. Ya.